Oke, baik Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, Shalom. Pagi hari ini aku lihat wajah-wajahnya yang cerah sekali karena saya percaya dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, pagi hari ini kita mau bersukacita sama-sama, kita mau berikan puji-pujian, kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Yang mau boleh katakan yes sambil angkat jempolnya bilang yes. Yuk kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Dia Allah yang baik, kita mengasihi Tuhan kita, amin. You know that I love you. I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are from my heart. These words are made up. I will live for you. I am devoted to you. Sambil angkat tangan kita katakan, King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, Jesus, you are the Savior of my soul. Hey, hey, and forever and ever I give my praises to you. Oh, Jesus, you are the Savior of my soul. Forever, Lord, and forever and ever I give my praises to you. You know I love you. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are from my heart. These words are made up. I will live for you. I am devoted to you. Sambil buka kedua tangan kita, King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are Savior of my soul. Sampai tepuk tangan yuk, hey, hey, hey. And forever and ever I give my praises to you. Oh, Jesus, you are Savior of my soul. Hey, hey, and forever and ever I give my praises to you. King of Majesty, King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to, yuk sekali lagi panggil, King of Majesty, King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are Savior of my, hey, 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 hey. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are Savior. Jesus, you are ever, Lord. And forever and ever I give praises to you. Forever I give, and forever and ever I give, and forever and ever I give, and forever and ever I give my praises to you. Kita berikan tepuk tangan, berikan kemuliaan, berikan glory bagi Tuhan kita. Yuk sama-sama kita kasih tepuk tangan 30 detik. Tepuk tangan buat Tuhan dan juga sorak-sorai buat Allah kita yang dahsyat. Sorakan haleluya.
Yesus dahsyat. Haleluya. Boleh kasih tahu kiri kanannya, bilang Tuhan kita dahsyat dan ajaib. Haleluya. Yuk puji Tuhan Bapak Ibu, kita pagi hari ini ada sama-sama di dalam naungan hadirat Tuhan. Kita ada sama-sama di dalam satu dimensi yang sama. Amin Bapak Ibu. Yuk mari sama-sama kita nikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Dan kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami dapat merasakan kuasa dan juga roh-Mu yang begitu dahsyat mengalir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari datang padanya dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami nikmati hadirat-Mu. Yesus. Kami nikmati dan kami bawa korban syukur ke tatamu yang kudus dan mulia. Oh, haleluya. Haleluya. Kami berikan glory, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Kurarabaya Syandi Syandara Rabaya 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 Kurarabaya Rabaya hadirat-Mu penuhi setiap kami pagi hari ini. Oh Tuhan, Kurarabaya Rabaya Rabaya Yes Lord, yes Lord. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan kita. Biarkan musik menyembah Tuhan dan nikmati hadirat-Nya pagi hari ini. We give you all the praise, all the glory. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Kuralabaya Syanda. Mari sama-sama katakan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Yes, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku
Begitu indah ya Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu. Yes Lord. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Dan bawa kami lebih dalam lagi ya Tuhan. Bawa daku erat dalam pelukanmu. Yes Lord. Menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Oh, hadiratmu, hadiratmu Tuhan. Ku rasakan kekudusanmu. Kami angkat tangan kami. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku. Menikmati kasih, menikmati kasih, anugerah-Mu. Nikmati, nikmati kasih anugerah-Mu. Oh, laba-laba. Mari angkat suara kita Bapak Ibu Saudara, sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Engkau yang belum dibaptis Roh Kudus jangan diam, yuk ucapkan syukur, katakan terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kuralabaya laba-laba-laba-laba-laba, kuralabaya laba-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 laba.
Mari terus sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Mari terus angkat penyembahan kita. Karena kita tahu ketika kita menyembah Tuhan, maka tembok-tembok akan diruntuhkan. Seperti Paulus dan Silas menyembah Tuhan di dalam penjara, demikian penjara itu runtuh di hadapannya. Mari angkat tangan kita, pandang Dia dan katakan pada Tuhan kita, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta, hanya Kau, Tuhan Raja. Ku ingin mengenalmu, selalu Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Suci, suci, layak Engkau layak. Sungguh ku cinta Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta, hanya Kau, Tuhan Raja. Ku ingin mengenalmu, selalu Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Suci, 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 oh layak Engkau layak. Sungguh ku cinta Engkau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta, hanya Kau, Tuhan Raja. Kami ingin mengenalmu, selalu Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Suci, suci, layak. Sungguh kami mencintaimu Tuhan. Yes Lord. Mari dengan lebih lagi yuk bilang pada Tuhan Bapak Ibu Saudara, hanya Kau, hanya Kau, hanya
Kau yang ku cinta. Suci, suci, layak, Engkau layak. Ku cinta Kau, sungguh ku cinta Kau Tuhan. Cinta Kau, sungguh, sungguh cinta Kau. Silakan, Pastor. Ora baya la 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 baya. Kuria bataka la baya 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 la baya. Betapa kami mengasihi Engkau Tuhan, kami cinta akan tempat kediaman-Mu, akan hadirat yang kudus. Terima kasih buat hari ini Engkau kembali kumpulkan kami Tuhan dalam fellowship kami. Tuhan, terima kasih Engkau hadir, Engkau yang bertata, Engkau yang menyertai setiap kami, Engkau yang terus Tuhan menyatakan kehendak-Mu Tuhan atas setiap kehidupan kami. Kami mau terus bertumbuh di dalam Engkau, kami mau menang di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sertai, Engkau urapi setiap kami Tuhan, sehingga kami mengerti akan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, semua katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita boleh ada di minggu yang pertama di bulan Juli 2021. Ya, apapun kondisi kita percaya bahwa di pertengahan yang kedua dari tahun 2021 Tuhan punya rencana yang dahsyat. Amin. Dan Tuhan menginginkan kita untuk selalu bertumbuh dan akhirnya menang di dalam Dia. Hari ini tema kita adalah Grow and Win, bertumbuh dan menang. Nah, kita mau baca dulu ayatnya, ada di Efesus 4. Haleluya. Ayat 13. Efesus 4 ayat 13, saya bacakan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Haleluya. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, ya Tuhan memberikan kepada kita baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar. Untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saya lanjutkan ya. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal. Cara Dia Kristus yang adalah kepala, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ya, Tuhan merancangkan kita sebagai tubuh Kristus untuk kita terus bertumbuh. Bertumbuhnya sampai kapan? Sampai seterusnya, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak-anak, kedewasaan penuh. Ya, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi, arahnya adalah kepenuhan Kristus. Arahnya adalah kita semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Ya, kalau kita flashback lagi, pengajaran dasar kita, bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, dia menciptakan kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Betul ya? Satu karya yang mulia, satu hal yang paling dahsyat yang Tuhan ciptakan, yaitu manusia. Ya, segambar dan serupa dengan Allah, tetapi dosa datang, manusia jatuh dalam dosa, manusia menjadi hamba dosa, dan upah dosa adalah maut. Ya,
dan manusia kehilangan kemuliaan Allah. Di saat itulah ya yang harusnya kita serupa, kita terus ada di dalam kemuliaan, di dalam kekudusan, tetapi gambar Allah rusak dalam diri manusia. Ya, dan tetapi puji syukur bahwa Yesus datang ke dunia ini, Dia yang Allah menjadi manusia supaya bisa menyelamatkan kita, supaya kita kembali kepada rancangan yang semula. Kita sedang menuju kepada kepenuhan Kristus lagi. Kita sedang menuju untuk kita menjadi serupa dengan Tuhan, serupa dengan Kristus. Ya, haleluya. Di Kolose 2 ayat 6 sampai 7 saya akan bacakan. Ya, ketika kita menerima Tuhan Yesus, ya, ini ada satu rancangan yang luar biasa yang Tuhan berikan atas setiap kita, anak-anaknya. Kolose 2 ayat 6 sampai 7, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, puji Tuhan. Ya, kita semua yang telah menerima Kristus, ayo kita tetap hidup di dalam Kristus. Sekali Yesus tetap Yesus. Ya, tanpa di dalam Dia, kita yang sudah ada, ya, kita yang dilahirkan kembali, kita yang menjadi bayi-bayi rohani, anak-anak rohani nggak bisa bertumbuh. Ya, kita tidak bisa menjadi semakin dewasa. Kita tidak akan ngalamin kepenuhan Kristus itu. Ya, supaya kita bertumbuh, di ayat ini jelas ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berakar itu ke bawah ya. Berakar itu makin dalam. Berakar itu kita mempunyai satu keterikatan yang sangat luar biasa dengan Tuhan, gitu ya. Kita nancepin diri kita ke dalam Kristus, ya. Akar itu harus kuat supaya pohon itu bisa bertumbuh semakin kuat, semakin besar, ya. Semakin tinggi pohon, akarnya harus semakin dalam, ya, supaya bisa mencari, menyerap sumber-sumber makanan, air, dan sebagainya, supaya pohon itu makin kuat. Demikian juga kita dengan Tuhan, kita harus semakin berakar, supaya kita makin banyak menyerap apa yang Tuhan sediakan buat kita, supaya kita makin terbangun, ya, manusia rohani kita. Hari-hari ini banyak ya kita mendengar tentang kita harus dibangun, ya, pembangunan tubuh Kristus, bahkan gereja kita, GBI dan Bogoraya, ya, sedang merancangkan pembangunan gereja secara fisik, gitu ya. Bicara tentang bangunan, bicara tentang rumah, ya, harus ada fondasi, ya. Semakin besar bangunannya, semakin tinggi bangunannya dirancangkan, fondasinya harus semakin kuat, semakin dalam. Ya, bangunan 1 lantai dengan bangunan 30 lantai beda ya fondasinya, ya. Nggak mungkin kalau kita mau bangun bangunan yang tinggi, yang megah gitu ya, 30 lantai katakan, dengan fondasi yang untuk 1 lantai, ya, akan hancur gitu ya. Di lantai sekian udah pasti rubuh, ya, bangunan tersebut. Artinya kalau kita mau semakin tinggi level kerohanian kita, semakin dewasa di dalam Tuhan, ya, ayo bangun dasar yang sangat teguh, ya, yaitu di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia. Cuma di dalam Tuhan Yesus, sekali lagi, di dalam Dia. Kita cuma bisa bertumbuh di dalam Dia. Kita nggak bisa bertumbuh dengan kekuatan kita sendiri. Kita cuma bisa, ya, bersama-sama nih, ya, dalam unity, dalam ketaatan, kita cuma bisa menang. Kita cuma bisa sampai ke goal kita, yaitu serupa dengan Kristus, ya, dan nantinya kita menerima upah kita, yaitu mahkota kerajaan Allah, ya. Setiap kita akan dimahkotai oleh Tuhan, itu tanda kemenangan kita. Tetapi syaratnya adalah kita harus bertumbuh, ya. Orang-orang yang sudah dibenarkan ini, yes, kita sudah di dalam Dia, tetapi ketika kita mau menang, kita harus bertumbuh, ya. Kita sudah ngalamin yang namanya justification, tapi kalau kita mau ngalamin glorification,
ya kemenangan itu, pemuliaan itu, kita harus ngalamin yang namanya sanctification. Ya, nggak bisa loncat. Ya, kita harus ngalamin pertumbuhan itu. Ya, hendaklah kamu bertambah teguh. Ya, kita sudah punya iman, tetapi kita harus semakin memperteguh iman kita. Bagaimana caranya nanti kita akan bahas sama-sama. Ya, sebagaimana telah diajarkan kepadamu. Ya, kita sudah diajarkan, kita sudah mendapatkan pengetahuan secara rohani. Ya, tetapi bagian kita adalah kita semakin menempa diri kita supaya kita semakin teguh. Ya, iman dan tindakan kita nyata gitu ya, selaras gitu bahwa kita semakin teguh di dalam Tuhan, tidak tergoncangkan lagi. Ya, kalau teguh itu ada godaan, ada cobaan, itu tidak tergoyahkan gitu ya. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini tanda orang yang sudah dibangun di dalam Tuhan, yang imannya teguh. Tanda paling kelihatannya adalah hidupnya penuh dengan ucapan syukur. Mulutnya penuh dengan ucapan syukur. Ya, menghadapi semua hari-hari ini, orang bisa melihat kita, penuh dengan ucapan syukur. Ya, saya beberapa hari lalu kan ngisi tabung oksigen tuh, itu pengalaman buat saya sih gitu ya, untuk berjaga-jaga di lingkungan kami kalau ada yang terpapar dan dalam kondisi yang harus membutuhkan oksigen gitu ya. Jadi saya baru tahu tuh isi oksigen itu untuk 1 kubik itu harganya 30.000, dan kemarin karena permintaan meningkat gitu dia naikin jadi 35.000 ya. Itu 1 kubik itu sekitar untuk 2 sampai 3 jam katanya. Ya, jadi saya baru ini ya, berhitung juga. 2 jam. 2 jam itu ya 30.000 lah orang menghirup oksigen. Artinya kalau kita menghirup oksigen secara bebas 24 jam dikali 12 berarti kan 30.000 kali 12, 360.000. Yang pintar matematika coba dihitung. Artinya kalau sehari itu 360.000, 1 bulan kita sebenarnya menghirup oksigen seharga berapa? 1 tahun seharga berapa? Umur kita, saya 44 tahun di tahun ini gitu ya, dikali 44. Artinya kita harus mengucap syukur ketika bangun tidur masih bisa menghirup udara. Ya Tuhan udah kasih modal ke kita gitu ya, sehari 360.000 cuma untuk oksigen gitu ya, betul ya Bapak Ibu ya. Belum yang lainnya, kita masih bisa fungsi organ kita masih baik dan sebagainya, dan itu luar biasa. Artinya ayo hidup kita penuh ucapan syukur. Kenapa? Karena kita dibangun di dalam Dia. Orang yang dewasa rohaninya, dia tidak gampang mengeluh, tetapi dia ucap syukur atas segala hal. Haleluya. Nah, oke, kita harus beranjak dari manusia rohani yang kekanak-kanakan menjadi manusia yang dewasa. Ya, hari ini memang kita akan bahas sesuatu yang sangat mendasar, tapi ini kita ingatkan kembali supaya kita terus bertumbuh di dalam Dia, karena ada sebuah pepatah begini, kalau kita berhenti untuk bertumbuh, disitulah ya artinya kita berhenti untuk hidup. Ya, ada dari kecil kan kita adalah seorang pemenang sebenarnya. Ya, kita bisa menjadi diri kita saat ini karena kita adalah para pemenang. Betul ya? Kalau kita belajar tentang pembuahan, ya cuma ada satu sel sperma yang memenangkan, ya cuma ada satu yang bisa menembus gitu ya. Jadilah kita akhirnya itu sudah seorang pemenang. Waktu kita menjadi seorang bayi, kita belajar banyak hal, Ya, ketika kita belajar jalan saja, kita itu seorang pemenang. Kita belajar jalan, jatuh, nangis, kita bangun lagi, jatuh lagi, ya mungkin nangis lagi, tapi kita bangun lagi, kita belajar sampai kita berhasil memenangkan kondisi itu. Akhirnya kita semua bisa berjalan, betul ya? Waktu kita belajar baca, belajar nulis, kita berjuang tentang hal itu, nggak bisa sampai akhirnya bisa. Tetapi setelah dewasa, banyak kita ya sifat pemenang itu ya dengan segala macam
pikiran kita, dengan segala macam ya ketakutan kita malah nggak bisa mengalami banyak kemenangan. Padahal dari kecil kita udah dikasih sifat seorang pemenang, betul ya? Ya, kita bisa sampai sekarang bisa mengerti banyak hal karena kita belajar, dan kita berhasil banyak mengatasi kondisi-kondisi kita dari masa kecil gitu ya, sampai kita jadi dewasa seperti ini. Demikian juga dari dalam kerohanian kita. Ya, kalau Tuhan nolong kita dalam hal-hal kecil dulu, ketika ada perkara-perkara besar yang dihadapkan dalam kehidupan kita, harusnya kita bisa menang. Ya, kalau dulu kita punya sifat-sifat kekanak-kanakan, yang emosional, yang nggak bertumbuh, hidup secara duniawi, yang nggak bertanggung jawab, egois, kemudian belum teruji uh, kalau dipercayakan sesuatu gitu, tetapi kita mau beranjak, kita mau bertumbuh, jadi orang-orang yang punya kehidupan yang terus bertumbuh, hidupnya berbuah, orang bisa merasakan, oh iya, kehidupan kita berubah dan kita menghasilkan pekerjaan, perbuatan-perbuatan yang baik bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Ngerti tujuan hidup kita di dalam Tuhan. Kemudian kita punya integritas, komitmen terhadap kebenaran firman Tuhan, dan akhirnya hidup kita berkemenangan. Ya, pertumbuhan di dalam Kristen, di dalam Tuhan itu nggak ditentukan oleh usia. Ya, bukan berarti saya yang lebih berusia lebih banyak dibanding misalnya WL kita Renner gitu ya. Belum tentu saya lebih dewasa daripada Renner di dalam kerohanian saya. Gitu. Tetapi ini bicara tentang respon, ini bicara tentang maukah kita belajar untuk bertanggung jawab, maukah kita mau menggali kebenaran firman Tuhan dan terus dibangun di dalam Tuhan kita, ya, berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, ya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara juga bisa kembali memutar video di YouTube yang di GBDBR minggu lalu ya. Itu sangat luar biasa, Pak Daniel WP menjelaskan tentang bagaimana kita harus dibangun di dalam Dia. Ya, haleluya. Nah, kenapa sih kita harus bertumbuh? Tadi dari temanya jelas ya, supaya kita menang. Ya, tetapi ada beberapa hal juga kenapa kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita enggak statis kerohanian kita. Karena ingat, ya, ini adalah masa-masa di mana ya kita tahu bahwa kita ada di akhir zaman. Betul ya? Kalau bicara tentang akhir zaman, kita tahu bahwa Yesus akan segera datang. Kalau kita tahu bahwa Yesus akan segera datang, yang dijemput siapa? Mempelainya. Nah, kenapa kita harus bertumbuh di dalam Tuhan dan akhirnya nanti kita ngalamin kemenangan di dalam Tuhan? Karena Tuhan cuma akan menjemput mempelainya. Calon mempelainya harus bertumbuh, harus menjadi dewasa. Ya, tidak mungkin ya orang tua mana sih yang menikahkan anak yang belum dewasa kecuali rada-rada kurang normal gitu ya. Terjadi sih di luar sana gitu, anak-anak masih anak-anak sudah dinikahkan dan sebagainya, tetapi secara umum orang tua yang normal menikahkan anak-anak yang sudah dewasa. Gereja itu adalah mempelai Kristus. Mempelai pasti orang dewasa, orang percaya yang tidak tumbuh, yang tidak bertumbuh terus, ya, berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, yang tidak semakin teguh, ya, di dalam kerohaniannya, itu tidak mungkin bisa menjadi mempelai Kristus. Ya, hari-hari ini, ayo kita terus bertumbuh supaya kita layak untuk dijemput. Ya, Yesus segera datang. Oke, haleluya. Kemudian kalau kita baca di Yohanes 15, ya, Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Oke, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu.
Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikianlah juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dengan demikianlah kamu adalah murid-muridku, dan Bapakku dipermuliakan dalam hal itu, yaitu jikalau kita berbuah. Pohon yang bisa menghasilkan buah cuma pohon yang sudah cukup umurnya, gitu ya, pohon yang dewasa. Demikian juga orang Kristen nggak bisa berbuah, nggak bisa dinikmatin kehidupan yang baik, tidak bisa dinikmatin terangnya di dalam Tuhan. Ya, kalau kita tidak berbuah. Berbuah dari ayat 1 sampai 8 itu kita bisa simpulkan cuma di dalam dia, di dalam fellowship kita terhadap Tuhan, di dalam fellowship kita juga kepada saudara-saudara seiman kita. Jadi unity sangat diperlukan hari-hari ini untuk kita semakin bertumbuh. Apalagi di hari-hari masa-masa pandemi ini, orang Kristen yang nggak punya persekutuan dengan saudara-saudara seimannya, pasti akan gampang banget jatuh, gampang banget terpuruk. Tetapi kita yang bersama-sama dengan Tuhan dan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman tetap ada di dalam persekutuan dengan Tuhan, ya, tetap ada di dalam persekutuan ya dengan saudara-saudara seiman. Kita semakin teguh di dalam Tuhan. Amin. Dan kita akan sama-sama berbuah. Kita sama-sama akan menang. Haleluya. Nah, kenapa juga Tuhan mau gerejanya bertumbuh? Karena Tuhan mau kasih kita tanggung jawab yang besar. Tuhan mau mempercayakan sesuatu yang jauh lebih besar. Ya, ini adalah era Pentakosta yang ketiga, era penuaian yang terbesar terakhir, artinya ada tanggung jawab yang jauh lebih besar terhadap jiwa-jiwa, terhadap community kita, terhadap masyarakat kita, dimanapun kita berada. Tuhan mau kita jadi terang dan garam. Amin. Ya, kalau kita nggak bertumbuh, kita tidak bisa menyatakan terang dan garam itu. Haleluya. Dan akhirnya, ya suatu saat nanti, ya Tuhan akan menguji kita, kualitas iman kita, kualitas kerohanian kita, kemurnian kita. Ya, saya beberapa waktu lalu akan membahas tentang Tuhan adalah api yang menghanguskan. Ya, boleh nanti di setel ulang lagi di YouTube kita. Ya, suatu saat dia akan menguji kita, kemurnian kita, motivasi kita dengan api itu. Ya, ayo kita bertumbuh hari-hari ini semakin dewasa di dalam Tuhan supaya kita menang. Dimulai dari pembaruan pikiran kita, mindset kita. Ya, bahan cool pada minggu ini ya, bahan cool umum pada minggu ini kan bicara tentang memperbarui mindset juga ya di era penuaian yang baru ini. Ya, haleluya, pembaruan pikiran nanti baca di Roma 12 ayat 2 dan Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Kita mau tunduk kepada kehendak dan bertobat dalam cara berpikir. Kita juga mau memperbarui apa yang menjadi paradigma lama kita keluarkan dari pikiran kita. Ya, kita mau menerima paradigma yang baru dari Tuhan. Ya, apa yang dinyatakan sama Tuhan, tuntunan Tuhan melalui para pemimpin kita di masa-masa seperti ini. Kita perlu terus memperbarui pikiran kita. Ya, banyak hal-hal yang terjadi di dalam dunia ini yang juga kita perlu selaraskan dengan pembaruan pikiran. Konsep firman Tuhan, prinsip firman Tuhan adalah kebenaran, itu mutlak. Ya, tetapi metode, cara kita melayani dan sebagainya bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya, contohnya hari ini, contohnya apa yang kita sudah lakukan selama 1 tahunan ini ya, 1 tahun 15 bulan lah ya. Ya, kita sudah lakukan. Tadinya tidak ada nih ibadah hari Minggu dengan Zoom atau YouTube seperti ini. Ya, tetapi kita lakukan. Ini artinya ada pembaruan gitu dari metode, tetapi prinsip firman Tuhan, kebenaran, kekudusan, buat Tuhan satu-satunya kebenaran, itu tetap kita pegang. Haleluya. Kemudian ayo terus berulang kali ya, ini terus dinyatakan kalau kita mau menang kita harus tahu kebenaran,
Kalau kita mau dilatih sama Tuhan, diajarin sama Tuhan, kita harus menggali kebenaran firman Tuhan. Kita harus baca firman Tuhan setiap hari. Alkitab itu menjadi makanan kita yang paling utama. Amin. Karena kita roh, jiwa, dan tubuh. Oke, kita senang capcay, puyung hai, dan lain-lain ya. Tetapi yang paling utama harusnya kesukaan kita adalah kebenaran kita adalah membaca dan menggali firman Tuhan, makanan roh kita. Lalu apalagi, ayo kejar kepenuhan Kristus, artinya Kristus menjadi teladan di dalam hidup kita. Ya, Kristus yang menjadi contoh, ya, Kristus yang menjadi panutan kita untuk kita lihat, ya, bagaimana cara Tuhan mengasihi, bagaimana cara Tuhan Yesus mengampuni, bagaimana cara Tuhan melayani, bagaimana cara Tuhan Yesus bayar harga dalam seluruh kehidupannya, bagaimana cara Kristus waktu di bumi ini begitu taat sama kehendak Bapa. Ya, bagaimana Kristus ketika di bumi ini begitu dipenuhi sama Roh Kudus, akhirnya bisa efektif dalam pelayanannya. Ya, bukan cuma di masa kehidupannya, tetapi setelah kematian dan kebangkitan kenaikan ke surga, masih terus berkarya buat kehidupan manusia. Amin. Haleluya. Dan akhirnya, ya, kalau kita mau masuk dalam proses ini kedewasaan rohani dan menang, ayo mulai belajar menang atas ujian dan godaan. Ya, mempertahankan iman dalam segala situasi kehidupan kita. Yakobus 1 ayat 12. Haleluya. Ini menjadi ayat penutup dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Yakobus 1 ayat 12 dikatakan seperti ini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Ya, Tuhan Yesus bilang apa di firman Tuhan, bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ayo bertahan. Ya, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, teruji, terbukti, ya, bahwa dia punya kualitas seorang pemenang, bertumbuh menjadi seorang pemenang, apa yang akan terjadi dalam kehidupannya nanti, ia akan menerima mahkota kehidupan. Wah, ini pemenangnya, ini juaranya. Ya, setiap atlet itu masuk pertandingan tujuannya cuma satu, jadi juara. Tujuannya satu, mendapatkan mahkota kemenangan, mendapatkan medali emas, menjadi juara satu. Nggak ada atlet apapun, tim sepak bola apapun masuk ke dalam pertandingan untuk kalah. Ya, demikian juga kita pasti akan menang sama-sama. Amin. Menerima mahkota kehidupan dijanjikan oleh Dia kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Cluenya adalah mengasihi Dia, tetap berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, bertambah teguh iman kita di dalam Dia, sebagaimana diajarkan kepada kita, dan hendaklah hati kita melimpah dengan ucapan syukur. Amin. Yuk kita akan persiapkan perjamuan kudus. Sebelumnya saya minta tim PPW untuk menaikkan sebuah pujian. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Engkau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu ya Tuhan, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Engkau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku.
dan disembah. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa dan ragaku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Dan setiap kali kita memasuki perjamuan kudus, maka apa yang Tuhan kehendaki adalah untuk kita selalu mengingat-ingat akan Tuhan Yesus. Karena perjamuan kudus adalah sebuah peringatan. Saudara, kalau saudara mengingat akan kebaikan Tuhan, makin saudara mengingat kebaikan Tuhan, saudara akan lebih lagi mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Mari kita mengingat kebaikan Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami tahu kami yang seharusnya mati karena upah dosa adalah maut, adalah mati, adalah masuk ke dalam neraka. Tetapi Tuhan Yesus, Engkau yang sudah turun ke dunia ini menggantikan kami, menebus dosa kami, mengangkat kami jadi anak-anak-Mu, dan kami terus bertumbuh di dalam kedewasaan supaya kami nanti menang bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang luar biasa, buat Tuhan, kasih-Mu yang tidak terbalas, Tuhan, yang tidak terbatas, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik, amat baik kepada kehidupan kami. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara, perjamuan kudus adalah suatu sakramen, artinya suatu tanda dari yang suci yang menyalurkan berkat anugerah Tuhan bagi mereka yang percaya. Nah, kalau saudara percaya dan makan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus, saudara akan diberkati. Yang percaya katakan amin. Dan Tuhan menghendaki kita makan dan minum dengan cara yang benar. Kalau saat ini saudara masih punya ganjalan di hati, mari kita selesaikan dahulu di hadapan Tuhan, supaya saudara semua, kita semua diberkati. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita merenungkan dan masing-masing berdoa, membereskan di hadapan Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa buat kami semua Tuhan, juga buat diri hamba-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa diri kami lemah, diri kami acap kali gagal, diri kami acap kali Tuhan jatuh ke dalam pencobaan. Tapi hari ini kami kembali Tuhan membawa kehidupan kami di hadapan-Mu. Kami mau menyerahkan semua kekurangan kami, kekhawatiran kami, semua dosa pelanggaran kami yang kami lakukan sampai kepada detik ini Tuhan, yang di mana kami belum berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dengan segala pemikiran kami, dengan segala sesuatu yang kami simpan di hati kami enggak berkenan Tuhan. Kami mau bereskan itu di hadapan-Mu. Kami mau Tuhan Engkau kembali membasuh kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, menyucikan kami kembali, mentahirkan kami kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang membasuh setiap kami, Engkau yang melayakkan kami Tuhan, melayakkan kami untuk menerima perjamuan kudus, melayakkan hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu Tuhan untuk memimpin perjamuan kudus ini. Melayakkan kami semua untuk menerima seluruh berkat yang terkandung, yang menyertai perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita siapkan roti dan anggur kita. Dan mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Dia diserahkan, Dia mengambil roti. Mari kita mengangkat roti di tangan kita tinggi-tinggi, dan setelah itu Dia mengucap syukur atasnya. Dia memecahkannya dan berkata, inilah tubuh yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi, demikian juga Dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminum yang menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan dengan darah Yesus. Amin. Haleluya. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita ucapkan syukur kita di hadapan Tuhan dengan ucapan yang keluar dari mulut bibir kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan buat perjamuan kudus yang sudah kami terima dari Engkau Tuhan. Engkau telah meneguhkan kembali persekutuan kami dengan Engkau, persekutuan kami dengan saudara seiman. Kami semakin diteguhkan di dalam Engkau, dan segala berkat yang terkandung yang menyertai perjamuan kudus ini kami terima. Berkat rohani, berkat jasmani, berkat jiwani Tuhan, bahkan berkat materi Tuhan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Ada terobosan-terobosan Tuhan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang mempunyai beban berat dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus, kekhawatiran dilenyapkan dalam nama Tuhan Yesus, dan kami semua dalam keadaan yang sehat, kami semua dalam keadaan yang kuat, semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, dalam pengenalan akan Engkau, dalam kasih kepada Engkau Tuhan. Ajar kami terus Tuhan ada di dalam Engkau, tinggal di dalam Kristus, supaya kami semakin terbangun di dalam Engkau, dan kami sama-sama menang, memperoleh mahkota kemenangan kami, mahkota kehidupan kami di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua katakan amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak PDP Irawan Timothy yang sudah melayani pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang pertama, Minggu 4 Juli 2021, pukul 9.00, ibadah raya online, GBI Danau Bogor Raya, dengan tema Anoint Me, yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Benny Gunawan, dapat diakses di channel YouTube GBI Danau Bogor Raya. Pengumuman yang kedua, Minggu 4 Juli 2021, pukul 11.00, ibadah raya live streaming GPI Jalan Tapos Cibinong, dengan tema Harapan versus Kenyataan, yang akan dilayani oleh Pendeta Rentona Singarimbun. Mari kita bertemu dalam kasih-Nya pada The Next Fellowship JRC setiap minggu pukul 7.00 melalui Zoom Meeting.
Pembuatan dan pengambilan KTJ dapat menghubungi Bapak PDP Irawan Timothy dan Ibu Theodor. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan online, dapat mentransfer ke rekening atau scan QR Code yang ada di layar Zoom Anda masing-masing. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita bersatu di dalam doa, Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Bapa di surga. Pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan, menyatukan hati kami, menyatukan waktu kami, Tuhan Yesus, untuk menaikkan ibadah kami, Tuhan. Tanda syukur kami, ucapan syukur kami, Tuhan. Tanda penyerahan diri kami, Tuhan Yesus, tanda pengharapan kami hanya pada Engkau, Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa, di dalam nama-Mu kami beribadah, Tuhan Yesus. Padamu kami bersyukur, Tuhan, untuk setiap waktu, setiap saat yang telah Kau berikan bagi kami, Tuhan. Setiap kesempatan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami yang beribadah pagi hari ini, Tuhan, kami merasakan lawatan-Mu, merasakan hadirat-Mu, Tuhan. Urapan-Mu bagi setiap kami, Tuhan Yesus. Dan juga saat firman-Mu ditaburkan, Tuhan, tanah hati kami subur, tanah hati kami digemburkan, Tuhan. Dan kami boleh menerima firman-Mu, Tuhan, berakar, bertumbuh, Tuhan Yesus, di dalam Engkau, Tuhan. Dikuatkan, Tuhan Yesus, dalam setiap ujian-ujian yang ada, Tuhan. Kami tahan uji, Tuhan, oleh karena pertolongan Roh Kudus dalam hidup kami, dalam keluarga kami, Tuhan Yesus. Kau yang berikan kami kekuatan, pengharapan, Tuhan Yesus. Tuhan, kami memberkati, Tuhan, pembicara pada pagi hari ini kami, Bapak Pendeta Irawan Timothy, Tuhan memberkati seluruh aspek keluarga, kehidupannya, Tuhan, keluarganya, pelayanannya, Tuhan, apapun yang dilakukan, dikerjakan tangannya berhasil. Kau buat beruntung, Tuhan, apapun yang dikerjakan keluarganya, Tuhan Yesus, istri dan anak-anaknya, Tuhan, yang bersekolah, Tuhan Yesus, kami memberkati, Tuhan, biar hanya rencana yang terjadi dalam kehidupan mereka, Tuhan. Berkati berlimpah-limpah, apa yang jadi kebutuhan mereka, apa yang jadi kerinduan mereka, harapan mereka, Tuhan, turut campur tangan di dalam nama Yesus, Tuhan. Kita bungkus gembala kami, Tuhan. Jauhkan dari segala yang jahat, jauhkan dari segala hal yang tidak kami ketahui, Tuhan. Luputkan, Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih, Bapa. Kami juga berdoa, Tuhan Yesus, untuk para pelayan-Mu, Tuhan, pada pagi hari ini, baik yang mengambil bagian di WL, singer, pemusik, Tuhan Yesus, kamera, soundman, Tuhan. Setiap apapun bagian kami, Tuhan, kami percaya semuanya berharga di mata Tuhan. Kami juga merasakan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan, terus dituntun, Tuhan, melayani dengan hati hamba, Tuhan. Berkati dalam nama Yesus, tutup bungkus kami semua, Tuhan, dan juga para jemaat-Mu, Tuhan, pagi hari ini yang bergabung di Zoom maupun nanti yang ada di YouTube, Tuhan Yesus, untuk menyaksikan ibadah ini, Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan, setiap umat-Mu, Tuhan, setiap anak-anak-Mu, Tuhan, yang bergumul, yang berjuang, Tuhan Yesus, hari-hari ini, Tuhan, setiap kami, apapun profesi kami, latar belakang kami butuh Engkau, Tuhan Yesus. Kau Allah kami yang dahsyat, Tuhan Yesus, Kau mampu, Kau sanggup, Tuhan, menolong kami, Tuhan Yesus. Hal yang di luar dari pikiran kami, Tuhan, hal-hal yang kami belum dapat jalan keluarnya, Tuhan Yesus, tolong, Tuhan, Kau yang berikan kami ketenangan, damai sejahtera, sukacita, Tuhan. Penuhi kami, Tuhan, melingkupi kami, Tuhan, mengendalikan kami, Tuhan Yesus, sehingga apa yang kami putuskan, apa yang kami jalankan, Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan keinginan-Mu, Tuhan Yesus. Setiap pintu-pintu yang bukan berasal daripada Engkau, Tuhan, tutup, Tuhan, dalam nama Yesus, sehingga kami tidak salah jalan, Tuhan. Bila terbuka pintu-pintu yang daripada Tuhan, kami berjalan, kami dituntun, dipimpin oleh Engkau, Tuhan. Kami tolak, Tuhan, segala hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan Yesus. Batalkan di dalam nama Yesus, Tuhan. Kau ikat kami, Tuhan Yesus. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, Tuhan. Paksakan kehendak-Mu terjadi bagi hidup kami, bagi keluarga kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk para gembala kami, Tuhan Yesus, dari yang pusat, Tuhan, Bapak Niko, Tuhan Yesus, dan juga gembala di rayon kami, Tuhan Yesus, di rayon 7, Tuhan, Bapak Sutadi Rusli, Tuhan, dan juga di Tapos, Tuhan, Bapak Lukas Karsono, dan setiap gembala-gembala cabang, Tuhan, Bapak Irawan Timothy, Bapak Bangun, Tuhan Yesus, dan juga Pak Sukardo, Tuhan, memberkati setiap keluarga mereka, jauhkan dari yang jahat, Tuhan, berikan keharmonisan, berikan kesepakatan, Tuhan Yesus, berikan roh Tuhan, Tuhan, menyala-nyala di dalam kehidupan mereka, Tuhan Yesus, semakin dikuatkan, jauhkan dari segala penyakit, Tuhan Yesus, sembuhkan sakit penyakit dalam tubuh mereka, Tuhan, di dalam nama Yesus, agar mereka berjalan, bergerak, Tuhan, menjadi saksi Kristus, Tuhan, tidak ada halangan, tidak ada celah, Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan.
Memberkati juga Tuhan untuk pembangunan gedung gereja GBI Danau Bogoraya Tuhan Yesus. Tuhan yang turut campur tangan, Engkau yang memulai Tuhan. Kami percaya Tuhan pekerjaan ini Tuhan boleh berhasil Tuhan, boleh selesai Tuhan Yesus dengan cara Tuhan yang ajaib Tuhan Yesus. Setiap pengerjaannya Tuhan Yesus penuh dengan mujizat kesaksian Tuhan, penuh dengan lawatan Tuhan, penuh dengan kekuatan-kekuatan dari Tuhan, kuasa Tuhan, untuk setiap tangan-tangan yang turut bekerja Tuhan Yesus, turut campur tangan Tuhan Yesus, setiap hamba-hambamu Tuhan yang ikut berpikir Tuhan Yesus, yang ikut mengambil bagian Tuhan Yesus, apapun bagian mereka Tuhan, memberkati dalam nama Yesus Tuhan, untuk surat-suratnya, untuk dana, untuk daerahnya Tuhan Yesus, semuanya dalam tangan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau mengizinkan Tuhan Yesus gereja ini dibangun Tuhan, Engkau juga akan membelanya Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan, kiranya roh takut akan Tuhan melingkupi Bapak Presiden kami, Tuhan Yesus, Bapak Joko Widodo, dan juga Bapak Wakil Presiden kami, Bapak Ma'ruf Amin, Tuhan Yesus, setiap wakil kami, Tuhan, wakil-wakil rakyat, Tuhan, baik dari MPR, DPR, DPRD, Tuhan Yesus, setiap jajaran menteri, Tuhan, staf-staf yang ada, Tuhan, dari pemerintah pusat hingga ke daerah RT, RW, tempat kami tinggal, Yesus, rencana-rencana setiap keputusan mereka, Tuhan Yesus, biarlah disertai rasa takut akan Tuhan. Mereka bekerja, mereka berpikir, mereka bertindak untuk kebaikan bangsa kami, untuk kebaikan negara kami, Tuhan Yesus, untuk kebaikan masyarakat banyak, Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan terjadi atas bangsa kami. Tuhan mencintai bangsa kami. Tuhan merindukan banyak jiwa-jiwa boleh dilawat, Tuhan Yesus, di saat-saat ini, Tuhan. Memberkati Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan, halau COVID-19 Tuhan, dari Indonesia, dari bangsa-bangsa kami, satukan hati kami Tuhan. Kami tolak hancurkan dalam nama Yesus setiap kuasa COVID-19 Tuhan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami memberkati Indonesia Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga berkati Tuhan setiap pelaku ekonomi Tuhan Yesus, skala besar, menengah maupun kecil Tuhan, setiap kami yang bekerja Tuhan Yesus, yang berusaha, yang berdagang Tuhan, apapun bagian kami, Tuhan memberikan kami kekuatan Tuhan Yesus untuk berjuang, untuk melawan Tuhan Yesus, apa yang di depan kami Tuhan Yesus, dan kami boleh jadi pemenangnya Tuhan Yesus. Mulai dari pikiran kami Tuhan, pikiran kami jadi pikiran pemenang Tuhan Yesus, kami bertindak jadi seorang pemenang Tuhan Yesus, dan kami menghasilkan hasil dari seorang pemenang Tuhan. Terima kasih Bapa, kuatkan lagi, teguhkan lagi iman kami Tuhan Yesus, biar semakin hari kami selalu mengucap syukur. Di dalam ucapan syukur kami mendapatkan kekuatan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, biarlah kami jadi saksi Tuhan, bukan hanya di dalam gereja, kami bersaksi di luar gereja, keluar gereja Tuhan Yesus, di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur, Engkau memberkati gereja kami, Engkau memberkati bangsa kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, beraktivitas Tuhan, Engkau memberkati setiap kami Tuhan Yesus, melalui hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Ya mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita. Kiranya berkat anugerah yang luar biasa yang datangnya dari Bapa surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, hikmat dari Allah Roh Kudus yang memampukan kita untuk terus dibangun di dalam Dia sampai nantinya kita menerima mahkota kemenangan dicurahkan atas seluruh kehidupan kita, mulai dari hari ini sampai Maranatha dan bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang telah terima berkat Tuhan, kita katakan amin, amin. Puji Tuhan. Berapapun harga